Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi sama Kafe. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi sumber daya alam. Betul, IPA. Nah, di eh, materi itu kan temanya tentang sumber daya alam nih kan. Jadi berhubungan eh, sama apa ya, kekayaan alam gitu. Langsung aja ya. Kakak izin share screen. Sudah terlihat? Oke. Nah, sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu nggak? Oke. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak ada apa aja? Betul, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa sih sumber daya alam hayati itu? Kita lihat, sumber daya alam sumber daya alam hayati itu bisa kita sebut juga sumber daya alam biotik. Karena semuanya yang terdapat di alam ini tuh berupa makhluk hidup. Berarti kan yang dibutuhkan oleh manusia kan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya apa? Yang makhluk hidup dan bisa kita manfaatkan. Hewan, tumbuhan, itu bisa kita manfaatkan ya untuk kebutuhan hidup kita. Kalau non hayati itu apa sih? Ada yang tahu? Karena tadi hayati itu biotik, berarti non hayati ini abiotik. Kekayaan alam yang ada yang non hayati ini tuh kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Contohnya ada tanah, air, udara, sinar matahari juga, terus apa lagi ya? Intinya yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi sifatnya termasuk benda mati gitu. Karena kalau yang benda hidup tadi masuknya ke hayati. Nah, sekarang ada lagi nih pembagian sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, ada dua. Ada renewable, ada non-renewable. Ada yang tahu nggak sumber daya alam berdasarkan sifat renewable itu apa? Betul. Berdasarkan sifat renewable ini tuh sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Tuh. Yang apabila dimanfaatkan dan ketika habis akan pulih kembali, akan bereproduksi kembali, akan memiliki daya generasinya juga. Gitu kalau yang renewable. Jadi walaupun eh apa ya? Walaupun udah habis gitu ya yang kita manfaatkan tapi tetap bisa bereproduksi jadi tetap ada regenerasinya. Contohnya apa aja? Air. Bisa dari hujan kan kalau air habis. Terus tanah juga. Hewan, tumbuhan, matahari, udara itu termasuk yang renewable. Sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Kalau yang non-renewable apa? Yang pastinya berkebalikan dari renewable. Apa aja coba? Nah, sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau kita gunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Bisa sebenarnya, tapi membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama gitu. Bisa sampai 100 tahun ke depan baru
ada apa, baru pulih kembali. Tapi, apa ya, jadi termasuk yang langka lah gitu, kalau dicari itu memang bener-bener susah. Contohnya apa? Batu bara, terus emas, terus tembaga, terus timah, ada juga, minyak bumi kan, itu termasuk yang non-renewable karena, termasuk yang susah dicari lah gitu. Butuh usaha yang cukup keras untuk kita menemukan regenerasinya. Nah, sekarang kita quiz time. Apa itu sumber daya alam? Coba, ada yang masih ingat? Apa? Apakah yang A dapat dimanfaatkan oleh bener gak sih? Dapat dimanfaatkan oleh manusia, atau yang B tidak dapat dimanfaatkan, atau yang C dapat dibeli? Yang A ya. Ini jawaban yang betul. Oke, good job. Lanjut. Nomor 2. Contoh sumber daya alam hayati. Ingat gak hayati tadi apa? Sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dan sifatnya itu biotik atau makhluk hidup. Apa? Hewan, betul. Hewan. Karena hewan itu termasuk makhluk hidup dan bisa kita manfaatkan sebagai makanan gitu kan. Terus ada yang kulitnya juga bisa dijadiin kebutuhan kita kayak shawl, terus sepatu, tas, ya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa itu sumber daya alam non hayati? Abiotik ya, karena tadi kan Kakak udah bilang ya, kalau yang hayati itu yang biotiknya. Lanjut, ini ada 5 kuis. Nomor 4, apa itu renewable? Coba inget nggak tadi sifatnya ya, berdasarkan sifatnya. Apa itu renewable? Apakah yang A dapat diperbaharui, atau yang B tidak dapat diperbaharui, atau yang C yang dapat dimanfaatkan? Yang C tuh sebenarnya juga termasuk sih, cuman kan C tuh benar-benar sumber daya alam gitu. Kayak all in ada di situ yang dapat dimanfaatkan tuh. Tapi ini lebih sederhananya ke renewable. Kira-kira apa? Betul, karena apa ya? Renewable tuh kan dari bahasa Inggrisnya aja tuh udah tahu gitu artinya, udah kelihatan. Renewable. Jadi bisa baru kembali, ada kembali. Terakhir, contoh sumber daya alam non-renewable. Di sini tuh tiap poin tuh ada 3 contoh, jadi kira-kira yang tiga-tiganya SDA non-renewable yang mana? Yang mana? Yang B? Betul sekali. Nah, jadi yang non-renewable tuh ada emas, tambang, batu bara, terus tadi nikel pun juga sama, nikel termasuk non-renewable, minyak bumi, terus timah ya tadi tuh ya, tambang, nah itu yang non-renewable, yang agak sulit untuk kita temukan kembali. Oke deh, segitu aja materi lesson study hari ini. Semoga terima kasih adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu sama Kak. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Bye-bye.